pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan artikel prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ini tentang gagasan Presiden Prabowo akan memaafkan koruptor. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat. Dia mengatakan para koruptor yang mengembalikan uang atau kerugian negara akan diberikan maaf oleh pemerintah dan tidak akan dipublikasikan identitasnya. Prabowo mengatakan di hadapan mahasiswa Indonesia di gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Sementara mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan gagasan Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara bertentangan dengan hukum. Dia mengatakan, selaku Presiden, Prabowo harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat pernyataan. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin ke Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan, kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap melakukan tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk. Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, merespon pernyataan Mahfud dan menilai kritik mantan Menko Polhukam itu tidak sesuai dengan kinerja saat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Joko Widodo. Maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan hal ikhwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam menegakkan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Gitu kan? Nah, jadi teman-teman itu aja. Saya malas capek tidak berdebat ya. Gak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja para negara,
kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Terus